Berikutnya, sebelum kita lakukan tanya jawab, kami persilakan kepada Dr. Badai Batara Tiksnadi, SPJP, yang akan menyampaikan kepada kita Medical Treatment of Hypertension in Modern Era, Tips and Trick for the Daily Practice. Dr. Badai adalah dosen, sudah diperkenalkan tadi, yaitu di Department of Cardiology and Vascular Medicine, Dr. Hasan Sadikin Hospital, Pajajaran University Bandung, West Java, Indonesia. Beliau telah menjalankan pendidikan di Medical Doctor Universitas Pajajaran Bandung, kemudian Kardiologis Universitas Pajajaran Bandung 2013, dan terakhir mendapat Fellowship in Cardiovascular Preventive and Rehabilitation dari National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital Jakarta, Indonesia 2016. Beliau adalah sebagai Ketua Hypertension Working Groups Indonesian Heart Association dan Head Division of Cardiovascular Preventive and Rehabilitation in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung. Beliau juga telah banyak mempublikasikan, seperti kita lihat di tampilan ini, dari Dr. Badai. Dr. Badai, the stage is for you. Thank you very much, Prof. Sutomo. Izin saya share screen. Terima kasih atas introduction-nya, Prof. Semoga Prof sehat selalu. Iya. Izin saya akan share dalam waktu sekitar 20 hingga 25 menit. Medical treatment of hypertension in modern era, tips and trick for daily practice. Di awal tentunya epidemiologi, slide ini ingin menunjukkan kita sesungguhnya tidak bisa menebak mana yang ada hipertensi, mana yang tidak. Ya, tidak selalu yang terlihat ideal, tensinya baik, dan tidak selalu yang tampaknya tidak ideal, ternyata tensinya normal. Saya juga ambil untuk menyemangati kita semua pagi ini, statement forward dari Margaret Chan, Director General WHO. Ya. Kita sekarang hidup di lingkungan yang berubah sangat cepat, ada rapid urbanization, dan globalisasi dari unhealthy lifestyle yang memang tidak bisa kita hindari karena sesuai dengan keadaan zaman kita. Sehingga tampaknya epidemiologinya akan selalu tinggi hipertensi ini. Dan bagaimana kenyataannya, slide ini saya ambil dari Reskesdas, bahwa dibandingkan dengan 2013, hipertensi itu meningkat ya dari 25% menjadi 34%. Actually, we do not know what happened maybe in the next 5 years ya, di 2023. Ya, kita akan mengadakan survei kembali. Dan ada perbedaan antara yang berdasarkan diagnosis dokter dengan yang diukur. Ini menunjukkan banyak dari populasi yang tidak pernah mengukur sebelumnya. Ya, perbedaannya sekitar 15%. Terbanyak di Jawa Barat, ya, justru di provinsi di mana saya tinggal, terendah di Kepulauan Riau, ya, rata-rata 34% di yang terbaru. Menarik dari segi epidemiologi, apabila kita pecah-pecah lagi berdasarkan kelompok umur, pada milenial istilahnya, yaitu usia 25 hingga 44 tahun saat ini, insidensinya meningkat. Jadi ini yang harus sangat kita waspadai. Ya, jadi yang tadi, epidemiologi prevalensinya 34% itu kalau di populasi rata-rata. Sedangkan sebenarnya kalau kita menghadapi pasien sudah di atas 55 tahun, itu sebenarnya 45% ya hypertension. Kalau sudah di atas 65 tahun, 57% ya hypertension. Di sini kita lihat antara 2013 dengan 2018 ya. Ternyata apabila dilihat dari kelompok umur, itu seperti ini yang tadi. Dan apabila dibandingkan dengan 2013, peningkatan terpesat ada di kelompok usia 45 hingga 54 tahun. Sehingga data epidemiologi ini menunjukkan we should do something ya, karena kita tidak bisa menghindari lifestyle situation right now ya, globalisasi. Baik, setelah epidemiologi kita ke patofisiologi sekilas. Jadi hipertensi is not a simple disease, sangat multifaktor
Sehingga sangat sulit apabila seorang pasien menanyakan, kenapa saya hipertensi, dok? Mungkin gambar ini bisa sedikit saja menjelaskan bahwa yang mempengaruhi dari tekanan darah itu banyak, organ yang terkait juga banyak. Ada faktor genetik di mana saking banyaknya juga, genetik ini tidak bisa disebutkan one single gene. Ya, tetapi ya kita harus mengakui ada sebenarnya tetap peranan genetik. Kemudian aktivasi simpatis, stroke volume, retention sodium ya yang bisa dipengaruhi oleh banyak hal, obesity, micronutrient, alkohol, ya. Kemudian dari gut ya, dari gut ini dikaitkan dengan endokrin juga. Gut juga mengeluarkan hormon sekarang yang bisa mempengaruhi status hypertension seseorang. Ya, kemudian usia sudah pasti, kemudian ada faktor lingkungan seperti stres. Ya, ini semua akan dipadu, mix, dan apakah nanti akan terekspresi atau tidak, ya ditambah akhirnya dengan lingkungan, sehingga bisa akhirnya muncul fenotip seseorang mengalami hypertension. Ya, sehingga pada saat memang ada pasien hypertension, kita harus lihat pasien ini mana yang dominan, dan memang semua harus diatasi. Next, untuk hypertension sudah ada banyak guideline. Sepemahaman saya ya dari guideline di Indonesia yang memang komprehensif yaitu guideline dari INASH. Ya, dari 2019 banyak mengambil dari Eropa. Kemudian di tahun 2020 INASH coba fokus bagaimana menapis target organ damage. Di tahun 2021 tata laksana berubah cukup drastis karena memang ada guideline baru yang keluar dari internasional yang simple sehingga akhirnya diadopsi oleh INASH. Kemudian terakhir baru saja belum sampai 1 bulan dikeluarkan lagi konsensus mengenai pengukuran tekanan darah di luar klinik. Kami dari Pokja juga turut bahu-membahu melengkapi dengan membuat buku juga bunga rampai hipertensi pada kasus kardiovaskuler. Itu sumber-sumber yang akan banyak mendasari dari presentasi saya hari ini. Berikut dari konsensus ini ya, memang untuk hypertension tidak jauh dari diagnosis, stratifikasi, kemudian tata laksana. Baik, jadi di tahun 2021 ini kita memang harus lebih aware bahwa ada istilah baru, esensial atau optimal. Ya, esensial itu yang benar-benar tidak boleh terlewat, sedangkan optimal yang lebih ideal. Panduan yang optimal berdasarkan guideline, sedangkan yang esensial adalah berdasarkan konsensus. Sudah dipertimbangkan mana yang mungkin sesuai dengan keadaan di lapangan, ya di negara-negara berkembang. Ya, kalau yang evidence based ini banyak dari Eropa yang kebanyakan standarnya adalah negara maju. Ya, sehingga INASH akhirnya mengambil guideline 2021 yang tampaknya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tetapi bukan berarti kita harus ambil yang esensial. Kalau memang kita bisa optimal, tetap diberikan ruangannya. Baik, untuk diagnostik 140/90 ya sebagai batas, jadi kita tidak mengikuti yang Amerika yang 130. Kemudian untuk ini adalah dari saya yang di tahun 2019, jadi ada derajat 3. Ya, sedangkan kalau yang 2021 kita ikut yang simple hanya sampai derajat 2 saja. Ya, di sini hanya sampai derajat 2. Kemudian yang ditekankan juga sudah masuk panduan mendiagnosis berdasarkan ABPM dan HBPM. Ya, kalau berdasarkan ABPM dan HBPM, hati-hati lebih rendah daripada kalau diukur di klinik. Jadi ini yang update ya, yang saya tambahkan juga pada presentasi saya hari ini, terutama mengenai pengukuran di luar klinik. Jadi ditekankan pengukuran tekanan darah di klinik ada kelemahan, dan ideal untuk dilakukan pengukuran tekanan darah di luar klinik. Secara lengkap ada di dalam konsensus, di luar klinik ada 2, ABPM atau HBPM. Kalau HBPM di rumah saja, gunakan tensi digital. Kalau ABPM menggunakan memang alat ya 24 jam mengukur terus 15 menit sekali atau 30 menit sekali, bisa diatur. Perbedaannya antara ABPM dengan HBPM ada banyak, dilihat dari variabelnya. Ya, dua-duanya saling melengkapi.
Ya, dan memang secara ideal bisa kita lihat, nanti kita mungkin memang harus ada workshop tersendiri ya. Secara umum kedua-duanya saling melengkapi ya, bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain. Untuk ABPM, Ambulatory Blood Pressure Measurement, ini panduan yang sudah diputuskan dari para expert di Indonesia, indikasinya untuk diagnosis awal, untuk evaluasi, ya, dan juga sudah ada panduannya kapan harus diulang. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini, dari expert akhirnya memutuskan indikasi penggunaan ABPM ini untuk penegakan diagnosis awal, untuk mendeteksi white coat hypertension dan mass hypertension, dan sudah disetujui ya untuk mengidentifikasi nocturnal hypertension dan pola non-dippers. Jadi untuk melihat profil dari tekanan darah, kemudian menilai perubahan tekanan darah pada gangguan otonom. Untuk evaluasi jadi lebih banyak, misalnya apabila kita melihat ketidaksesuaian ya antara tekanan darah klinik dengan pengukuran di rumah. Kemudian kapan diulang ya, maka kalau uncontrolled hypertension maka diulang setiap 3 bulan. Kalau yang sudah controlled hypertension dilakukan setiap tahun. Untuk diketahui, sampai keluarnya tabel ini bukannya tidak banyak terjadi discussion di belakang layarnya. Kita bisa melihat antara guideline ESC terhadap ABPM ini, ya ini cukup banyak, ya, dan ada yang misalnya menilai hingga blood pressure variability, screening pada hypertension, screening pada kehamilan. Ya, kita bisa melihat perbedaan dari berbagai guideline di luar untuk indikasi dari ABPM ini. Ya, blood pressure variability yang confirm hanya di Jepang, karena memang mungkin di sana senternya. Ya, sehingga dalam presentasi hari ini ingin ditunjukkan saja bahwa dalam ABPM ini memang masih ada ketidakseragaman, ya ada yang sudah sangat detail, ada guideline yang hanya murni untuk diagnosis saja ABPM ini. Ya, tetapi dari kesepakatan terakhir untuk di Indonesia dari INASH disetujui oleh para ahli untuk diagnosis awal, kemudian untuk evaluasi dan juga untuk mengevaluasi profil. Baik, ingin dikenali juga ada beberapa parameter yang berkorelasi dengan kerusakan target organ ya yang didapat dari ABPM ini. Satu misalnya non-dipper, bahwa tekanan darah tidak turun di malam hari. Ya, ini karena waktu yang singkat mungkin saya sampaikan yang penting saja. Ya, jadi kalau yang tidak turun di malam hari ini ternyata memang di kemudian hari risiko untuk stroke cardiovascular events meningkat. Ada juga yang deeper tetapi justru reverse ya, jadi malah naik di malam hari. Ini juga apabila ketemu profil ini, maka prognosis ke depannya menjadi kurang baik berhubungan dengan stroke dan protein urea dan LVH. Ada yang dia menurun tetapi ekstrim ya, lebih dari 20 mm merkuri. Ya, dihubungkan dengan juga kejadian cerebrovaskular dan pada usia tua memiliki peningkatan risiko stroke. Ini yang lebih banyak evidence-nya yaitu nocturnal hypertension. Ya, apabila terjadi nocturnal hypertension ternyata dikaitkan dengan outcome yang baik, meningkatkan risiko kardiovaskular dan banyak dihubungkan dengan surrogate marker ya pada cardiovascular disease, misalnya dengan ketebalan tunika media intima. Kemudian ada morning surge, yaitu terjadinya lonjakan tekanan darah di pagi hari, ya di mana ini terutama di Asia banyak dikaitkan dengan terjadinya stroke, terutama stroke hemorrhagic. Ya, ini bisa dilihat, dinilai rata-rata dari tekanan darah saat malam dibandingkan dengan 2 jam setelah bangun. Kemudian ada lagi blood pressure variability yang short term ya, yang bisa dinilai dari ABPM ini dalam waktu 24 jam. Ya, ini juga berkaitan dengan mass hypertension dan white coat hypertension. Jadi kita mungkin idealnya bikin kotak seperti ini, ya. Ini adalah tekanan darah di dalam klinik, yang ini di luar klinik. Ya, apabila di dalam klinik normal, sebenarnya belum tentu dia tanpa hypertension, dia masih mungkin ya mass hypertension. Sebaliknya kalau dalam klinik dia tinggi,
bisa hypertension, tapi bisa saja white coat hypertension. Dia hanya tinggi tekanan darahnya apabila di klinik, sedangkan di rumah misalnya normal. Ya, beberapa penyebabnya untuk nocturnal hypertension, ya, diantaranya dikaitkan dengan neuropati otonom, kelainan cerebrovaskular, obstructive sleep apnea syndrome, kemudian peningkatan volume darah sirkulasi. Kalau pada pagi hari dikaitkan dengan beberapa hal, misalnya arterial stiffness, kemudian juga ada obat, ya, dan alkohol atau merokok atau cuaca dingin. Kalau hipertensi pada siang hari ini dikaitkan dengan stres di tempat kerja. Ya, sekilas saja untuk kasus, misalnya ada pasien laki-laki, ada hypertension, ini laki-laki, kemudian ada ketidaksesuaian antara tekanan darah di rumah dengan di klinik, maka dilakukan pemeriksaan ABPM. Ya, ini contoh yang bisa kita dapatkan. Ya, pada saat malam hari dia memang turun, ya, kemudian ada kenaikan dan sebagainya, kita bisa nilai. Jadi ini contohnya dari laporan ABPM itu kita bisa menilai rata pagi, rata malam, kemudian rata 24 jam, kemudian bagaimana pola dipping-nya. Ya, akhirnya kita bisa memutuskan apakah white coat atau masking. Aplikasi klinis, jadinya kita bisa simpulkan juga, ya, dan misalnya ada white coat, ya, kita bisa refer ke dalam referensi, dan intinya kita lebih hati-hati dalam mendiagnostik, ya, dan kita bisa lebih baik dalam pemantauan apabila pasien sudah diberikan pengobatan. Jadi untuk diagnostik sendiri sampai ada buku tersendiri, next, kita intinya dalam mengevaluasi pasien hypertension harus stratifikasi, ya, tidak hanya melihat angka saja. Yang sekarang lebih sederhana daripada yang dulu, ya, karena hanya 2 tahap. Kemudian kita harus explore faktor risiko pasien terhadap hypertension. Untuk diketahui lebih banyak daripada faktor risiko klasik untuk CAD. Ya, untuk hypertension ini jadi ada asam urat masuk, kemudian heart rate di atas 80 masuk, dan faktor psikososial juga masuk. Ya, kalau di dalam CAD, faktor psikososial ini sebagai modifier. Pastikan target organ damage, ya. Periksa EKG pada pasien, periksa ABI, periksa urinalisis, kemudian cek ke arah ginjal, kalau perlu memang kita cek retinopati ada atau tidak. Ya, selain itu kita cek comorbid, apakah ada CAD, ada CKD, atau ada AF, atau ada PAD. Nah, ini yang panduan terapi setelah memang pasien terdiagnosis, lifestyle, kita pastikan stratifikasi yang tadi. Ya, kalau memang dia tekanan darahnya masih di derajat 1, sedangkan risikonya rendah, ya maka masih bisa obat saja. Tetapi apabila stratifikasinya tinggi, maka ideal untuk langsung diobati. Kalau derajat 2, ini segera tata laksana. Apabila ada comorbid, maka memang masih mengambil dari guideline ESH atau INASH 2019. Ya, di sana memang dijelaskan kalau memang ada comorbid ini misalnya CAD, ya. Kemudian ini kalau heart failure, ya, dan ada juga kalau AF. Ya, untuk ketiga comorbid tadi, beta blocker naik posisi. Ya. Baik, kemudian ini juga yang menjadi highlight di langkah pertama bukan hanya dengan dosis yang rendah. Ya, kombinasinya adalah ACE atau ARB ditambah dengan calcium channel blocker. Ya, jadi berbeda dengan ESA. Kalau ESA masih ada diuretik di lini pertama. Ya, setelah itu di langkah kedua dioptimalkan dosisnya. Langkah ketiga kombinasi 3 obat, dan apabila langkah 4 masih hipertensi resisten ditambahkan spironolakton. Ya, apabila memang ada comorbid, pertimbangkan beta blocker. Untuk target, jadi disederhanakan, misalnya rekan-rekan kita di PPK 1 misalnya yang ada keterbatasan dalam pemantauan, asalkan turun sistolik 20, diastolik 10. Ya, kalau memang optimal tentu antara 120 hingga 130, hati-hati pada usia
di atas 65 tahun ya. Cukup 140/90 dan harus dipastikan ditoleransi dengan baik. Sama dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Sunanto, bahwa kadang pemasarannya itu dari adherence-nya. Teori sebegitu banyak, ternyata akhirnya tidak adherence karena pasien tidak merasa butuh obat tersebut. Ya, sehingga saya di dalam buku Bunga Rampai sudah dibuatkan satu bab khusus how to improve the patient education system. Ya, ada istilah health literacy ya, bahwa memang health literacy ini menempel pada dokter, pada kita, tanggung jawab juga. Jadi health literacy itu adalah kemampuan untuk mencari, memahami informasi, dan melakukan apa yang telah diinformasikan tersebut. Apabila literasi kesehatan ini rendah, maka berarti kemampuan komunikasi oleh dokter itu sulit dimengerti. Jadi ada peranan dokter juga di dalam edukasi ini, ya, bukan semata-mata hanya pasien yang salah. Ya, sehingga kita harus improve health literacy ini, ya, dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini hanya salah satu tips saja, ya, bagaimana kita memperbaiki edukasi, ya, bahwa memang pasien harus diberitahu tentang manfaat obat, tentang apa efeknya kalau obat itu jadi minum, dan apakah obat itu hanya apabila ada keluhan, ya, maka kita harus mendelegasikan tanggung jawab kepada staf terkait. Kemudian pergunakan visual, ya, sebaik mungkin, ya, kita bisa menggunakan aplikasi atau TV dipasang di ruang edukasi. Kemudian kita juga harus bertanya. Baik, Mas. Dan kita berikan juga tanda-tanda kegawatan. Ya, kemudian ada tips lain, mengingat memang hanya 20% yang dikatakan patuh, ya, maka obat memang idealnya 1 kali sehari. Ya, ini tips and trick yang tadi. Kemudian memang idealnya dibantu dengan alarm pengingat, tunjukkan bahwa pasien benar-benar telah meminum obat ke kita, ya, pasien akan membuat tabel. Ya, dan kita bisa melihat, tunjukkan cangkangnya yang memang sudah diminum. Ya, salah satu penyebab terbanyak hipertensi resisten adalah pasien memang tidak meminum obatnya, ya. Next, mengenai hipertensi emergensi, sekilas saja adalah suatu keadaan di mana tekanan darahnya sangat tinggi dan associated with acute target organ damage. Ya, seringnya di atas 120, mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera. Kalau urgensi, dia memang tinggi tetapi tanpa keterlibatan organ target, sehingga sebenarnya merupakan kasus di poliklinik. Ya, obatnya oral saja. Dia kita sebut uncontrolled hypertension. Ya, istilah hipertensi urgensi sebenarnya agak-agak dikritisi dari para ahli sekarang. Ya, untuk tata laksananya, ingat saja BARC. Ya, begitu ada pasien dengan tekanan darah sangat tinggi, apakah ada target organ damage di brain, artery, retina, kidney, atau heart. Ya, dan tata laksananya disesuaikan. Ya, apabila ternyata di heart akut lung edem, maka tata laksananya disesuaikan. Apabila di stroke, maka tata laksana disesuaikan. Ya, sehingga tata laksananya konfirmasi TOD, tentukan target, temukan faktor pemicu, dan tentukan obatnya. Ya, jadi obat-obatnya dan strateginya benar-benar disesuaikan dengan presentasi klinis yang ada. Ya, misalnya kalau diseksi aorta itu harus dalam waktu 1 jam hingga di bawah 120. Kalau stroke sebaliknya, ya, kalau stroke tidak perlu cepat-cepat menurunkan. Ya, berikut obat yang tersedia, nicardipin, nitrogliserin, clonidin, atau diltiazem. Baik, sebagai kesimpulan, hipertensi masih menjadi masalah utama dan prevalensi di usia setengah bayi yang meningkat. Panduan Indonesia 2021 itu lebih simpel. Kemudian yang terbaru menekankan pada pengukuran tekanan darah di luar klinik. Peranan edukasi sangat penting, ya, disesuaikan dengan zaman. Dan kalau penanganan hipertensi emergensi disesuaikan dengan kerusakan target organ. Baik, izin saya juga share bahwa telah tersedia bunga rampai hipertensi pada kasus kardiovaskular di Pelki Pusat, ya, lewat koperasi. Terima kasih, Prof. Mohon maaf atas kelebihan waktunya.